Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Inulita. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 10 yang berasal dari Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat. Sekarang saya mengajar di SD Negeri 05 Gugu Sarai. Baiklah, kali ini kita akan membahas koneksi antar materi, yaitu kesimpulan dan refleksi pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara. Untuk memaparkan materi ini, ada beberapa pertanyaan pemantik yang digunakan. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara? Baiklah, kita akan membahasnya satu persatu. Kita mulai dari poin yang pertama, yaitu apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1. Yang pertama adalah di dalam pembelajaran biasanya guru mendominasi di dalam pembelajaran di kelas atau disebut juga dengan teacher centered, ya, pembelajaran yang berpusat kepada guru. Yang kedua, proses belajar mengajar di kelas berfokus pada ketercapaian materi dan nilai KKM. Kemudian yang ketiga, guru kurang memahami karakter anak. Seperti yang kita ketahui, karakter setiap anak itu tidak sama. Jadi untuk perlakuannya juga harus berbeda. Yang keempat, anak kurang aktif dalam pembelajaran dan motivasi belajar anak rendah. Lalu yang berikutnya, suasana kelas yang kondusif serta anak-anak yang memahami materi yang diajarkan adalah fokus utama dari guru. Lalu kita sekarang masuk ke poin kedua, yaitu apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul 1.1 ini. Baiklah, setelah saya mempelajari modul 1.1 ini, pemikiran atau perilaku saya sudah berubah menjadi lebih baik. Yang pertama, dalam pembelajaran saya sudah menggunakan sistem pembelajaran yang berpusat pada murid atau yang disebut juga dengan student centered. Jadi saya di sini di dalam pembelajaran sudah melibatkan anak di dalam proses belajar mengajar. Lalu kemudian yang kedua, saya menemukan bahwa setiap anak itu unik atau setiap anak itu memiliki bakat dan kompetensi yang berbeda-beda. Ada yang bakatnya di kesenian, ada yang bakatnya di olahraga, ada yang bakatnya di menggambar, ada yang bakatnya memasak, ada yang bakatnya di matematika dan lain sebagainya. Yang ketiga, saya sudah menggunakan berbagai macam media dan sumber pembelajaran di kelas. Lalu kemudian, saya sudah menciptakan suasana kelas yang lebih menyenangkan dari sebelumnya. Selanjutnya, saya sudah memerdekakan murid dengan membebaskan mereka untuk mengeksplorasi. Lalu yang terakhir, saya sudah menuntun bakat dan minat si anak sesuai dengan kompetensi mereka masing-masing. Lalu untuk poin ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara?
Adapun hal-hal yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas mencerminkan pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara adalah yang pertama, saya menerapkan sistem ANOM, yaitu pendidikan yang menuntun bukannya menuntut. Lalu yang kedua, di dalam pembelajaran saya mengutamakan aspek budi pekerti. Lalu yang ketiga, saya mencoba merancang pembelajaran yang lebih menarik dan interaktif lagi di dalam proses belajar mengajar di kelas. Selanjutnya, saya akan menyesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman si anak di dalam proses belajar mengajar. Lalu kemudian, saya akan mengintegrasikan permainan di dalam pembelajaran. Lalu yang terakhir, saya juga akan menerapkan sistem kolaborasi di dalam pembelajaran. Kesimpulan yang bisa kita ambil adalah yang pertama, pendidikan adalah menuntun anak didik kita sesuai dengan minat dan bakatnya. Yang kedua, pendidikan bukan hanya ilmu akademik saja, namun kita juga perlu menanamkan budi pekerti yang baik kepada anak kita. Yang ketiga, pendidikan adalah proses memanusiakan manusia. Terima kasih sudah menonton. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan. Jangan lupa subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.